Oke, pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu locking, fitur locking dan bagaimana cara menggunakannya dan tujuannya untuk apa. Jadi begini teman-teman, beberapa orang suka atau mungkin sesekali mungkin pernah ya melakukan yang namanya locking atau hedging, di mana seandainya kita entry posisi di harga sekarang ini adalah buy, kemudian harga bukannya naik justru malah turun terus-menerus, maka yang terjadi adalah orang biasanya akan melakukan cut loss atau dia sudah menempatkan stop loss, atau jika tidak kedua-duanya karena memang banyak orang takut untuk kehilangan, maka banyak dari trader yang kemudian melakukan apa yang disebut sebagai locking. Nah, saya akan contohkan dulu bagaimana cara kerja locking dan tujuannya apa. Jadi berangkat dari pemahaman yang sederhana atau logika yang sederhana, kira-kira seperti inilah locking itu bekerja. Jadi begini, seandainya kita melakukan sell pada harga ini ya, kita sell di sini, oke, harganya di sini jelas ya, oke, maaf maksud saya buy ya, kita buy di sini seandainya, bukan sell ya, buy. Kemudian karena dengan mode layering ya atau dengan sniper sebetulnya sama saja, kemudian harganya bukan naik malah turun. Kalau kita menggunakan layering maka otomatis dia akan buy lagi di sini. Betul? Pas turun dia buy lagi di sini. Begitu ya, pas turun dia akan buy lagi di sini. Nah, dia buy lagi di sini. Gitu kira-kira. Terus buy lagi di sini. Nah, namun ternyata teman-teman sudah tahu bahwa ketika buy terus terjadi seperti ini, di mana ternyata garis margin call atau garis maksimal loss itu ada di area sini. Nah, pada saat harga baru sampai di sini, maka teman-teman pertanyaannya adalah apakah akan membiarkan stop loss-nya tersentuh atau menggeser stop loss-nya atau bagaimana? Nah, biasanya orang yang tidak berani melakukan cut loss itu seringkali melakukan locking. Jadi kalau misalkan di sini saya buat sebuah ukuran ya, di mana saya anggap misalnya jarak begini saja. Jarak dari sini ya, ini adalah anggaplah sudah 400 poin misalnya begitu ya. 400 poin. Kemudian jarak dari sini ke sini itu hanya tersisa 200 poin misalnya begitu. Oke. Nah, kalau pada saat harga sudah berada di sini dan itu sudah merupakan open posisi yang terakhir dengan kerugian minus, misalkan sejauh ini sudah minus sampai dengan anggaplah $400 gitu ya. $400 minus $400. Nah, sedangkan kalau dia sampai menyentuh ke harga di sini, maka teman-teman akan mengalami margin call. Saya anggap begitu saja. Jadi ini adalah garis MC. Oke, maaf ya tulisannya jelek karena saya menggunakan mouse. Jadi di sini MC begitu kira-kira. Nah, kemudian kita masih punya nyawa sekitar jaraknya adalah 200 poin. Nah, seringkali orang kemudian melakukan locking. Pada saat ini transaksinya buy semua, ternyata total buy-nya adalah ada anggaplah senilai atau sebanyak 4 lot. Gitu. Semua serba 4 nih ya. 4 lot ya, 4 lot. Jadi gabungan dari buy ini adalah 4 lot. Maka untuk locking adalah orang melakukan sell di sini ya dengan lotnya sejumlah ini. Maka otomatis PL atau profit loss akan diam. Equity akan diam. Kenapa? Karena buy-nya 4 lot, sell-nya juga 4 lot. Begitu. Kalau posisinya cuma 1,
Mungkin gampang, kita bisa melihat list order yang ada di sini. Ya, list posisi yang ada di sini. Posisinya hanya satu posisi. Oh, lotnya kelihatan, 4 lot langsung. Kita tinggal buka manualnya di sini, kemudian lakukan entry sell 4 lot. Tapi bagaimana kalau misalkan teman-teman menggunakan layering di mana lotnya itu mungkin berbeda-beda kalau MLF ya. Kalau layering statis berbeda, mungkin lotnya sama tetapi juga jumlahnya banyak. Jadi harus menghitung dulu. Betul ya? Misalkan di sini ada 30 posisi. Kita bisa lihat pada OP runningnya misalnya. Tapi kita harus menghitung dulu, oh ternyata 30 posisi dengan 0,01 berarti artinya ada 0,3 lot. Itu misalnya seperti itu. Nah, locking di dalam Golden Pro itu kita nggak perlu ngitung dan kita hanya tinggal pencet tombol saja, dia langsung pasang posisi berlawanan dengan lot senilai dengan lot yang sedang berjalan gabungannya. Jadi kalau misalnya ada 30 posisi, lotnya berbeda-beda, secara keseluruhan akan dihitung dan kemudian Golden Pro akan open berlawanan dengan trade yang sedang berjalan. Itu kelebihannya. Tapi yang menjadi masalah adalah sebenarnya jika teman-teman melakukan locking harus tahu setelah locking itu mau ngapain dan bagaimana cara penyelesaiannya. Karena begini, saya lanjutkan cerita ini, pada saat ini buy berkali-kali dan kemudian sudah totalnya 4 lot ya. Kalau ini sampai dibiarkan turun sampai ke sini, maka yang terjadi adalah MC. Nah, dengan harapan masih ada nyawa 200 poin, maka orang melakukan locking untuk menunda MC-nya. Jadi, karena di sini di sell, maka ketika harga turun sampai di sini dia nggak jadi MC. Gitu kira-kira ya. Harga turun di sini dia nggak jadi MC. Kemudian harga dibiarkan turun terus-menerus sampai di sini. Setelah di sini, kemudian si sell ini di close. Jadi sell-nya di close di sini. Maka otomatis tinggal menunggu harga naik, kemudian berbalik menjadi profit. Ketika kenaikannya melebihi dari minimal 300 poin. Karena jumlah ini adalah minus 400 poin. Jadi kalau di sini adalah 200 poin, di lock di sini di sell, maka ketika turun sampai di garis MC ini ya, maka otomatis tidak jadi MC karena ada posisi sell-nya di atas. Ketika sampai di bawah sini, sell-nya di close, maka otomatis tersisa buy yang banyak sekali dengan posisi minus yang luar biasa, tetapi ekuitas masih tetap sama. Ketika ini di close, barulah ekuitasnya berjalan kembali. Dan ketika ini terjadi kenaikan, misalnya ke atas seperti ini, kemudian naiknya sebanyak 300 poin, maka sudah bisa dipastikan bahwa posisi yang tadinya ini rugi, ya, maka menjadi profit. Begitu kira-kira. Hanya mungkin kalau dilihat dari profit loss-nya, sampai begitu naik sampai di harga ini mungkin masih rugi si buy-nya, tapi ekuitas sudah bertambah. Nah, maka itu Golden Pro tidak mengizinkan locking dengan posisi robot hidup. Artinya begini, ketika ada posisi yang berlawanan, robot akan mati secara otomatis. Begitupun setelah trader menekan tombol locking, robotnya akan self terminate, dia akan mencopot dirinya sendiri dan kemudian trader harus menyelesaikan posisi itu secara mandiri. Nah, lebih tepatnya bagaimana? Yuk kita praktekkan langsung aja kalau gitu ya. Ini saya akan hapus dulu semuanya biar jelas. Oke, clear ya. Nah, kemudian di sini modenya adalah mode general ya, dengan non MLF, tidak ada info apapun di sini. Artinya ini non MLF. Dan saya akan coba open posisi yang nanti kita akan lakukan locking. Oke. All system active. Saya akan coba buy. Oke. Nah, agar ini bisa locking karena khawatir nanti langsung profit, jadi ini custom TP-nya saya hidupkan dulu. Nah, oke. Jadi TP-nya suka-suka saya ya, saya tempatkan di sini. Custom TP ini memaksa untuk harga
take profit itu sesuai dengan garis biru yang ini. Perhatikan ada custom TP lain ya. Saya klik, saya tahan, saya seret. Ini warnanya biru. Jadi seluruh TP dari posisi yang ada itu akan berpindah ke garis biru ini, menyesuaikan. Dan otomatis teman-teman fokus pada target yang di sini ya. Jadi ketika saya geser, lihat targetnya. Oke, saya klik, saya geser, lihat targetnya, dia berubah. Oke. Jadi semua posisi yang berjalan, take profitnya akan dipaksa di sini. Oke. Nah, sekarang posisinya ada 5 posisi. Artinya kalau kita bicara lot, berarti lotnya ada 0,01 dikali 5. Oke ya. Nah, saya akan coba locking. Mana tombol lockingnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang locking itu berbahaya. Ketika tertekan tidak sengaja, robot akan langsung bunuh diri alias mencopot dirinya sendiri dari chart window. Maka itu locking harus diaktifkan tombolnya. Jadi di sini di bagian general and layering setting ada tampilkan tombol fitur locking true. Oke, maka dia muncul di sini. Jadi ini seringkali nanti kepencet dan itu menjadi berbahaya. Oke, perhatikan ya. Saya akan pencet tombol lockingnya dan dampaknya kita akan lihat sama-sama. Oke, lotnya ada berapa saya nggak tahu. Kalau ini masih sedikit, tapi kalau sudah banyak kita harus scroll ke bawah dan menghitung satu persatu kan capek sekali tentunya. Nah, dengan tombol locking kita nggak perlu melakukan itu. Klik sekali seperti ini, kemudian apa yang terjadi? Locking berhasil dilakukan. Robot dihentikan secara otomatis. Semoga pertempuran Anda profit. Ketika ini saya klik OK. Teman-teman nanti bisa perhatikan pada topi ini ya. Perhatikan topinya. Dan juga mungkin sebagian tombol-tombol atau teksnya. Oke, hilang semua. Semuanya hilang. Jelas? Dan PL-nya stuck, tidak bergerak. Ekuitas kita, saya scroll ke bawah, juga tidak bergerak. Kenapa? Karena ada posisi sell 0,07 dan buy juga sama, secara gabungan keseluruhan adalah 0,07. Saya akan pindahkan ke M1 supaya jelas untuk melihatnya. Nah, seperti ini. Jadi buy-nya di atas. Ini buy dan seluruh SLTP-nya dihapus oleh Golden Pro agar kita tidak pusing untuk mengatur tradingannya. Jadi sebelum dia melakukan bunuh diri, dia membantu kita untuk menghapus seluruh SLTP, kemudian menempatkan posisi yang berlawanan, dan di akhirnya dia sampaikan bahwa semoga Anda berhasil menyelesaikan pertempuran ini. Nah, sekarang di posisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Seandainya misalkan saya bicara bahwa seandainya dengan posisi ini ternyata garis MC-nya ada di sini. Artinya kalau ini dibiarkan turun tanpa locking, kita akan MC. Misalnya seperti itu, maka kalau saya akan cenderung memutuskan ini lebih cenderung untuk naik atau cenderung untuk turun. Kalau memang cenderung untuk naik, maka sell-nya saya lepaskan. Tapi kalau cenderung untuk turun, maka buy-nya semua saya close. Dengan cara bagaimana? Klik kanan di sini, kemudian book operation, close all buy position. Begitu ya. Inilah enaknya di dalam MetaTrader 5. Tidak ada di MT4 setahu saya. Oke. Nah, ini adalah contoh locking ya, seperti itu. Jadi, saya harap teman-teman bisa mengerti kenapa tombol locking tidak dibiarkan secara default muncul, karena kalau kepencet secara nggak sengaja akan menjadi sangat berbahaya. Nanti teman-teman bingung untuk menyelesaikannya seperti apa. Nah, dalam kasus ini saya akan coba lepaskan sell-nya saja ya. Jadi nanti setelah dia turun sampai di sini nih, sampai di sekitar sini, saya akan buang sell-nya, atau mungkin saya lepaskan sekarang juga nggak masalah. Oke, saya lepaskan, maka PL kembali berjalan dan ekuitasnya juga kembali berjalan, dan saya menunggu dia naik. Setelah itu PL menjadi hijau dan saya lakukan close all position tanpa robot sama sekali. Jadi sekarang kita sudah nggak bisa pakai robotnya karena ada posisi yang sedang berjalan. Sebaiknya melakukan pemasangan Golden Pro dalam chart adalah pada saat tidak ada posisi sama sekali.
itu jauh lebih baik. Itu saran dari kami selaku pembuat Golden Pro. Oke, kita bisa melihat dia mulai naik. Oke, mulai profit dan kita siap-siap untuk close all position. Jadi dengan asumsi bahwa locking tadi sudah hampir mengancam nyawa kita, ketika kita sudah diberikan kembali kepada profit, saran saya adalah segera close posisi dan istirahatlah dari trading untuk beberapa waktu. Setidaknya perbaiki strategi tradingnya agar tidak terjebak pada situasi yang semacam itu. Oke, dikarenakan harga semakin turun bukan semakin naik, maka dan ekuitas saya posisinya masih sangat besar, saya berani untuk tambahkan entry secara manual di sini, menambahkan posisi baru. Kemudian saya juga menambahkan buy limit di bawah. Oke, jika dia turun dia akan menyentuh buy limit saya, kemudian ketika naik terjadi profit pada profit loss, maka saya bisa close all position dan hapus seluruh order yang tidak tereksekusi. Tapi jika dia langsung naik sekarang, saya juga tetap akan melakukan close all position ketika profit dan menghapus seluruh order yang tidak tereksekusi. Jadi sebenarnya kembali kepada teman-teman trader, sekreatif apa dan secerdik apa dalam mengatasi gejolak market yang dimana kita misalnya terjebak di dalam market yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Oke, kita berhasil profit dan kita akan close all position setelah menunggu sekian lama ya untuk menyelesaikan locking ini. Wow. Oke, kita berhasil profit ya. Saatnya kita close all setelah menunggu sekian lama. Oke, kita close di sini saja, tidak masalah. Dan saya rasa cukup untuk penyelesaian locking ini ya. Jadi itu hanya untuk menyontohkan saja bahwa locking ketika ditekan maka akan membuat OP berlawanan yang diciptakan oleh Golden Pro, dan kemudian Golden Pro akan menghapus seluruh TPSL yang ada. Setelah itu Golden Pro akan melakukan bunuh diri dan mencopot dirinya sendiri dari chart window. Cukup ya, saya rasa bisa dipahami. Nanti kalau ada yang membingungkan bisa dilakukan sendiri di dalam akun demo khususnya, agar bisa memahami bagaimana cara kerja Golden Pro secara menyeluruh. Baik, sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai jumpa.